Yang pertama apa? Intonasi. Terus? Oke, body language. Terus? Ini dulu ini yang pernah ikut ini. Yang sudah kelas 3 sekarang kan? Apa lagi? Kefasihan dalam berdakwah, tatapan mata, interaksi dengan pendengar. Apalagi? Body language sudah. Speakingnya, bahasa. Apalagi? Penguasaan materi. Suaranya, tadi intonasi ya. Nah, yang utama adalah pede pada diri kita sendiri. Pede. Dan jangan kalian Anda terkontaminasi dengan siapa di depan saya. Nggak ada urusan saya dengan yang di depan ini. Sekalipun di depan kita itu lebih hebat daripada kita, saya nggak ada urusan. Yang jelasnya, saya punya podium saat ini. Selama yang disampaikan itu adalah kebenaran, makanya perlu penguasaan materi. Apa yang kita mau bahas? Nah, siapa yang bisa? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Mana yang kelas 3 itu? Ya ini penilaian ya, penilaian yang seperti penilaian. Makanya saya katakan ada interaksi hidup antara pembina dengan santri. Begitu disuruh langsung naik. Tapi jangan itu terus. Jumat ini itu, Jumat itu terus. Yang lain mati. Nah, coba santriwati. Saya bisa. Upah. Ayah, betul. Tidak ada mic di atas. Ya betul Pak. Kum, irfan sautak. Ya, jangan dengar. Ingat, PD, intonasi suara, body language, kemudian interaksi dengan pendengar, suaramu. Oke, silakan. Yang lain diam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam komunikasi Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta dengan mengetahui dan untuk yang lainnya bagi sepuluh yang akan bagi yang lain. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan kebantuannya kita kesehatan hasanah. Insyaallah saya kesempatan ini saya akan tentang kesempatan dan
Al-Asr ayat 4. Artinya, sesungguhnya mencari hal-hal yang pada jalannya dalam barisan Al-Quran seperti bangunan yang tersusun rapian. Dari ayat ini disebutkan bahwa dalam malam daya Allah jika barisan Al-Quran rapian apalagi kalau dalam kehidupan seharian kita dengan yang bukan untuk seluruh karena pada saya tidak untuk tidak dan tidak orang yang pasti dan kemana dan diharap bahwa Allah Subhanahu keindahan karena dalam kehadisan dari muslim sebagai mereka. Sesungguhnya itu indah mencari keindahan Quran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka itu adalah teman-teman semua kita belajar lakukan kita dalam perbaikan kebersihan dan supaya keindahan serta yang akan saya Allah. Sekian syarat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, anak-anak sekalian, dalam menyampaikan dakwah itu yang paling utama adalah kalian pahami dulu apa yang kalian sampaikan. Jangan sampai Anda memberikan pemahaman pada orang sebenarnya tidak paham. Paham dulu kita ini. Yang kemudian yang kedua, percaya diri pada diri kita. Keberanian, berani. Apalagi di masa-masa belajar ini persoalan salah itu persoalan penting berani dulu. Berani untuk tampil, berani untuk bersuara, berani untuk menyampaikan sesuatu. Kalau sudah ada keberanian itu nanti muncul kekuatan yakin, saya masih mau, saya masih mau, saya masih mau. Tapi kalau Anda tidak memulai, nggak bisa. Dakwah itu begitu. Makanya konsep kita dalam berdakwah itu kan dalam surah An-Nahl ayat 125. Apa bunyinya? Anda tahu? Surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u. Ini dasar orang berdakwah loh ini. Konsep utamanya orang berdakwah ini kalau nggak tahu itu ya nggak bisa. Apa surah An-Nahl ayat 25? 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini tolong ukur kita ini. Dakwah itu harus punya prinsip itu. Ud'u, serulah, ajaklah, sampaikanlah ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu. Yang pertama apa? Bil hikmah. Hikmah. Bijak. Makanya dakwah itu kadang memang butuh menyinggung, tapi kita lihat konteksnya dulu, konsepnya. Yang hadir siapa? Karena dakwah juga tidak menyinggung, ya tidak sukses. Kenapa Rasulullah itu diperangi oleh kafir Quraisy? Karena menyinggung sesuatu yang paling prinsip pada kehidupan mereka. Tapi itu dakwah. Kenapa para asatizamu ini menyinggung secara tidak langsung? Anak-anak yang tidak perhatikan orang tuanya dia durhaka, itu sebenarnya pesan menyinggung kalian.
Karena kan perlu memahami audiens. Audience. Audiens. Siapa mereka itu? Ya, kalau yang mendengarkan itu adalah petani, jangan kau bahas tentang Palestina. Tidur itu. Upat tanah mana barangkali kamu yang mendengarkan itu upat tanah benih apa? Petani. Yang kau bahas tentang pesawat, bikin pesawat. Tidak nyambung, tidur itu. Tapi coba ketika mendengar itu adalah penanam padi atau petani sawah. Kau bahas bagaimana menjaga keberkahan hidup dunia akhirat melalui menanam padi dan sawah. Apa syaratnya? Pertama, jangan kau menanam di tanahnya orang. Karena kapan kau menanam tanahnya orang, nggak ada hasilmu itu. Begitu dia panen, hilang bagianmu. Kenapa? Kosong tanahmu, sukses tanahnya orang. Nah, itu. Memperhatikan batas-batas hak wilayah. Di mana batasmu? Yang kedua, jangan kau ambil batas tanahnya orang. Lebih baik kita bersedekah daripada kita mengambil. Singgung seperti itu yang dibutuhkan. Kemudian pernah Rebuta berkata, para siapa yang bangun tengah malam, besok dia mau nanam, dia bangun sholat tahajud 8 rakaat tambah witir 3 rakaat, maka besok dia datang menanam, insya Allah 3 bulan panen kau itu. Nah, memang 3 bulan. Nanti dia bertanya, agar na ibaca na rekomodo kita gabuni masuk tahajud, makui baik. Jadi judul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seterusnya. Pada kesempatan kali ini ada pun ceramah yang saya bawakan adalah menanam menuai berkah. Keren kan? Masih masuk bahasa Inggris tidak apa-apa. Ya, bahasa Inggris. Menanam menuai berkah. Apa itu menanam? Tanam. So, di mana itu menanam? Ada 2 maksud menanam. Menanam secara harfiah dan menanam secara hakikiyah. Tapi ada orang menanam dan dapat dua-duanya. Secara harfiah dan secara hakikiyah. Kenapa? Dia menanam karena kesolehannya. Subhanallah, 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 subhanallah. Dia tertutup subhanallah. Dia ingat zikirnya diajarkan guru Ustaz. Oh, dulu kalau setelah sholat tuh apa tingginya la ilaha illallah malikul haq. La ilaha illallah malikul haq. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu masuk asar, Rabbi syrah li sadri wa yassir amri. Rabbi syrah li sadri. Makanya audiens perlu memahami audiens. Kalau kita di tengah-tengah orang akademik, ini belum harus bicara saintifik. Kita bicara tentang akademisi. Bicara di depan mahasiswa, ajak mereka jadi mahasiswa yang hebat. Jangan jadi mahasiswa ke demo-demo. Agar jadi orator di depan orang. Teman-teman seperjuangan sekalian, kita sekarang adalah berada di tengah-tengah kebrutalan dan kebatilan. Maka saatnya mahasiswa membela kebenaran tanpa dibayar. Itu. Jangan lagi macam-macam. Maka audiens, catat itu. Faktor utama dalam berdakwah adalah bagaimana mengenali psikologis audiensnya. Apa? Audiens. Siapa yang menghadapi? Kemudian yang kedua, behavior. Apa itu? Behavior. Apa? Akhlak. Behavior. Tulisannya behaviore. Bahasa Inggris itu perilaku ketika berdakwah. Nah itu tadi masuk. Bagaimana suaramu, bagaimana pandangan matamu,
bagaimana kau manusia sesuatu. Kalau bicara di depan petani, jangan selalu bicara neraka, terbakar tuh itu. Tapi bagaimana bangkitkan kejiwaan mereka untuk bertahan menjadi petani yang baik, berkah. Maka perilaku dan ada niat untuk merubah audiens kita. Oh, audiens ini masuk pada ya. Dikasih ingat tentang malaikat mungkar wa nakir. Ya kan? Oh, ini tempatnya ini anak-anak sekolah yang durhaka ini atau makut masuk banyak. Ingatkan mereka tentang sakaratul maut. Oh, bicara depan pejabat, ingatkan mereka tentang amanah dalam mendapatkan jabatan itu. Jadi behavior, apa? Perilaku, adab, akhlak pada diri kita. Yang ketiga adalah condition. Kondisi yang Anda hadapi. Kadang tidak menutup mungkin nanti kalian berceramah masuk di lembaga masyarakat, ya toh? Bisa. Saya biasa masuk ceramah di lembaga masyarakat lapas. Ceramah mereka, ajak mereka untuk taubatan nasuha, bagaimana mengarah pada taubatan nasuha. Buat mereka meneteskan air mata penyesalan. Nah, kemudian yang keempat, degree. Apa itu? Apa degree? Degree, misalnya. Apa? Degree itu bagaimana perubahan yang terjadi, sejauh mana perubahan. Nah, kalian sekarang ini dalam proses degree ini merubah. Tujuannya Anda masuk ke pondok pesantren itu untuk merubah yang tadinya kalian tidak pernah tahu. Kitab-kitab yang ada di pesantren kalian tahu dan mampu membaca. Nah, bagaimana mengajak audiens itu untuk ada perubahan? Yang tadinya mereka tidak pengertian sholat berjamaah, karena ceramahmu itu mereka tahu manfaat dan kemuliaan sholat berjamaah. Ya, jadi ada 4 ya. Ada apa yang pertama? Audiens. Yang kedua? Behavior. Yang ketiga? Condition. Yang keempat? Degree. Apa itu? Ada keinginan untuk merubah dan berubah. Kalau sudah seperti itu, baru kita akan masuk pada struktur dan persiapan pidato ke dakwah. Strukturnya. Apa sih yang mau saya sampaikan ini? Pertama, judulnya. Jadi itu ceramah itu sampai seperti tadi itu, saudarimu, upaya menyampaikan judul ceramah, sampaikan itu. Bahwa ceramah yang saya sampaikan pada malam kesempatan ini adalah apa tadi judulnya? Contoh, kebersihan, kerapian dan ketertiban menurut Islam. Itu kan bagus kan? Disingkat BRT. Bersih, rapi, cerci. Bersih, rapi, cerci. Apa itu bersih? Bersih di sini menurut tinjauan ilmu hukum atau bersih menurut Islam, bersih menurut kesehatan. Maksudnya itu surah An-Nadhafatu syatrul iman. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, masuk struktur. Nah, struktur dalam berdakwah itu apa?
Yang saya sampaikan ada namanya exordium. Apa itu exordium? Muqaddimah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ini masih muqaddimah ini. Dalam bahasa Arab. Sebutkan ayat Allah, firman Allah, hadis Rasulullah, sebutkan itu. Sebutkan itu. Baru amma ba'da. Hadirin, hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nah, masuk muqaddimah dalam bahasa Indonesia. Pada kesempatan yang mulia ini, saya mengajak kita semua, itu muqaddimah dalam bahasa Indonesia. Tadi kan bahasa Arab kan? Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal iman wal Islam. Nah, itu bahasa Arab. Kalau bahasa Bugis juga bisa. Coba siapa bisa bahasa Bugis? Muqaddimah. Ada? Ayo jam 7 orang, 7 dirimu. Jam 7 orang, 7 dirimu. Dalam bahasa Bugis. Bahasa Makassar, kaman-kamanne apa? Riwatuye, coba siapa bisa bahasa Bugis? Ada? Satriwati. Muqaddimah dalam bahasa Bugis. Karena itu nanti masuk condition dan audiens. Kalau audiensmu itu semua bisa bahasa Bugis, tidak ada bisa bahasa Indonesia, yang kau pakai bahasa Inggris. Tidak ngerti mereka itu. Maka lihat kondisinya itu jamaahmu, kondisi pendengar itu, audiensmu. Kan audience, condition, behavior, degree, oke? Bagaimana kau pahami itu kondisi audiensmu? Audiensmu ini kira-kira umur sakaratul maut atau tidak? Kalau umur sakaratul maut mulai dari 59 sampai ke atas. Atau 60 sampai ke atas. Oh, audiens ini, yang kau bicara teknologi tidak nyambung. Karena kalau umur sudah 59 sampai ke atas itu yang di tangannya itu tidak ada lagi cincin emas. Yang ada apa? Gelang tasbih. Astagfirullah. La ilaha illallah. Makanya audiens. Kemudian behavior. Apa itu behavior? No, tidak tahu lagi. Tadi sudah disebutkan. Ada 4 yang penting dalam berdakwah. Pertama, audiens. Yang kedua, behavior. Apa itu? Perilaku. Apakah audiens ini perlu saya singgung-singgung, mau digaspol atau tidak? Apakah supaya audiens saya ini perlu di bahasa apa saya pakai? Kemudian ketiga, condition. Yang keempat, itu tadi tujuan Anda saya mau pastikan ceramah saya ini ngena sampai dia punya ujung-ujung jantung. Ingat begitu ya? Kalau nanti tanya, kalau nanti tanya struktur berdakwah dapat yang penting diperhatikan itu 4, kalau tidak tahu sebut, saya tidak kasih nilai nanti nilai dakwah nanti. Jadi ada 4, saya ulang lagi. Yang pertama, kondisi audiens. Yang kedua, behavior. Yang ketiga, condition. Yang keempat, degree. Audiens, orang yang mendengar. Yang kedua, behavior. Penyampaian yang berhikmah wal mau'izah hasanah. Wajadilu billati hiya ahsan. Yang ketiga, kondisi orang mendengarkan. Kalau mendengarkan itu semua famanya, yang tetaplah menceramah. Minimal 10-15 menit. Tapi kalau ceramah yang mendengar itu di tengah-tengah dunia akademik, cambuki gaspol. Baru yang terakhir adalah degree. Niat kita untuk merubah ini, kita punya pendengar. Baru nanti masuk pada struktur dalam berpidato berdakwah. Itu ada 4 hal juga yang harus diperhatikan. Yang pertama, exordium. Apa itu? Muqaddimah, pembukaan.
Ini di sini menentukan ya. Ingat, orang itu akan menarik, mau mendengar, tertarik mendengar ceramah kita kalau mukadimah kalian itu mengajak dia untuk mau mendengar. Coba dengar Zainuddin MZ. Coba lihat Guruta, Mangkoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu belum ceramah, kita sudah. Tapi kalau ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum bicara mau mati. Dan yakin isi amplop pasti berubah. Mungkin tadi bagus-bagus mau kasih 330.000 mami nak kasih. Kenapa? Eksordiumnya itu yang tidak enak. Termasuk eksordium tadi bagaimana kita berdiri. Ini body language. Orang saya sampaikan kan, sebelum berceramah, para memang yang dia orang keringat. Hampir tak memang. Tidak tahu begitu matamu. Yang pertama itu orang gila di atas ini. Berdiri, kalau pakai video, jangan tangan sembunyi, simpan di atas. Itu orang guru cari uang kosong. Setiap ceramah pakai video pasangannya di atas. Betul. Sudah ada kelihatan dirinya. Saya kena malaria itu. Tapi coba kalau sebelum ceramah, kalau dia hanya pakai tongkat mic, nah perhatikan tanganmu, lihat dulu sekeliling. Makanya kalau macam ulama-ulama kita mau ceramah, perhatikan itu. Eksordiumnya itu, pembukaannya itu. Pernah berurutan saya, paling senang kalau dia berurutan dengan utama kosong utama mau ceramah. Kelihatan berwibawa, tidak hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan enak kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pembukaannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan kalian itu memulai sebelum mendengarkan jawaban salam. Karena akan terjadi tabrakan antara muqaddimamu dengan jawaban salam. Itu tidak matching. Tidak enak itu. Dan kalian tidak behavior, tidak punya akhlak kalau seperti itu. Dan biarkan jawaban dulu kita dengar. Dan kalian bertanya kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban kita tunggu. Kalau kita mulai, Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tatimmu shalihat. Banyak muqaddimah, banyak yang bisa kita sampaikan. Ya. Banyak muqaddimah yang bagus. Makanya kalau menghafal ya tidak mesti juga harus sama itu di buku. Titik komanya sama, jangan juga begitu. Nanti kalian jadi buku-buku. Intinya kalian paham. Artinya dari pembukaan sampai penutup sama. Kalau dari awalnya pakai gula, ya tutup dari gula. Itu absurdium ya, pembukaan. Kemudian yang kedua adalah ini. Narasio. Narasi. Ya. Pemaparan. Kalam-kalam. Ya. Itu mulai masuk. Ya surah amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan penghujung bulan Rajab. Tepatnya malam ini adalah malam 27 Rajab. Ingatkah kita bahwa tanggal 27 Rajab ada peristiwa yang maha dahsyat. Kenapa maha dahsyat? Karena akal tidak mampu menerima tentang kejadian itu. Apa itu? Isra dan Mi'raj. Apa? Behavior. Jangan biarkan itu jamaah mengarah terus. Usahakan dia ngomong juga. Betul Pak, betul, betul Nek, betul, betul Bu, betul, betul semua, betul.
Kita boleh baca konsep ya. Kita boleh baca konsep. Boleh. Tapi jangan makamu di situ terus. Contoh macam khutbah Jumat kan. Kita boleh membaca. Kita baca khutbah Jumat. Tapi jangan di sebuah tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Jangan kau bicara di bawah situ. Hoi. Apa tadi Ustaz bilang? Apa? Ada berapa? Ada berapa? Hah? Ada berapa tadi Ustaz bilang? Ada 4 itu ada apa? Berapa? Sebut. Apa? 1. Apa tadi Ustaz bilang? Paham tadi Ustaz bilang 4 tadi itu, paham? Yang pertama apa tadi? Apa tadi? Mendengar. Yang kedua? Behavior. Tulisannya behavior. Apa itu? Perilaku kita. Yang ketiga? Condition. Kondisi apa dimaksud? Kondisi orang yang kita akan sampaikan ceramah dakwah. Yang keempat? Apa? Apa? Agree. Apa itu? Keinginan untuk merubah tujuan dakwah, tujuan ceramahmu itu. Kenapa tujuan? Anda memberikan pemahaman tentang isi ceramahmu. Contoh, hikmah Ramadan. Sampaikan kepada mereka. Mereka harus paham tentang hikmah Ramadan. Jangan sampai kau ceramah tentang hikmah Ramadan yang dia terima tentang bagaimana cara bersepeda sepeda. Salah. Tidak seperti itu. Ceramah tentang hikmah Ramadan. Saking tidak ngertinya itu jamaah, yang dia pahami, oh sepeda. Ini masih materi ya. Saya berikan apa namanya semacam push, rambu-rambu. Jadi pemahaman kita untuk berdakwah itu penting. Nah itu juga tadi suara kita itu nanti ada masuk pada teknik penyampaian dan gaya bahasa. Jadi tadi saya sudah sampaikan tentang bagaimana kita prinsip dasar dalam berdakwah. Kemudian struktur bermasuk pertama, yang kedua narasio atau pemaparan, menyampaikan latar belakang dan pokok permasalahan. Jadi dari berdakwah itu harus menyampaikan mukadimahnya, apa mau sampaikan, isinya, kesimpulan, penutup dan kesimpulan. Maka sebaik kesimpulan ceramah saya pada malam hari ini, pertama, 1, 2, demikianlah baru penutup. Ceramah singkat yang saya sampaikan walaupun hanya baru 2 jam. Ceramah singkat 2 jam. Demikianlah ceramah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Sebab manusia adalah tempat salah dan hilaf. Wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu Anda tinggalkan tempat sebelum dengarkan jawabannya. Baru terima kasih. Jadi yang kedua adalah narasio atau pemaparan. Yang ketiga adalah argumentation. Argumentasi. Apa argumentasi? Apa? Bahasan. Itu maksud suaramu, pandangan matamu, body language-mu, komunikasimu. Ini terpenting argumentasi. Jangan lupa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah dan sebagainya. Amma ba'd, mari kita sholat. Terima kasih, selesai. Bagus mukadimahnya tapi isinya tidak ada.
Kemudian yang keempat adalah perorasia atau penutup. Ya, penutup itu banyak. Bisa kasih masuk pantun, hitam-hitam kereta api, biar saya hitam banyak yang menanti. Apalagi contoh apalagi? Apalagi contohnya? Hah? Ikan bolu, ikan hiu, ikan cakalang, itulah nama-nama ikan. Apalagi? Hah? Apalagi? Hah? Nenekku adalah nenek-nenek. Apalagi? Contoh puisi, pantun, apa yang tahu? Siapa bisa? Pantun. Ah? Ah? Apa? Apa? Kasih betul suaranya apa? Siapa yang ngajar itu? Habib. Ustaz Habib. Contoh penutup, Ustadz Habib, Ustadz Imam, Ustadz Ismail adalah Ustadzku di pondok. Ya. Siapa bisa bantu? Coba santri, Abrat. Siapa? Coba. Sayyid, berdiri. Berdiri. Dengarkan apa pantunnya? Nenek-nenek satu belakang. Patah tulangnya. Lupai. Enggak, maksudnya bikin pantun itu yang membuat orang tergugah atau paling tidak terhibur. Ija. Apa Ija? Ija. Ada rumah di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang dulu. Ada rumah di bawah batu. Ceritanya ada rumah di bawah batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak hancur itu rumahnya. Ada rumah di bawah batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Ada lagi? Jangan tunjuk orang, tunjuk dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada rumah di bawah batu. Ya, oke, ya. Akhwat. Yang lain apa tadi? Gempa. Apa pantunnya? Apa? Nyalain diam. Apa? Apa pantunnya? Hah? Jangan diam, kenapa ini? Apa? Ikan apa? Ikan bolu? Ada lagi, apa lagi? Baca kelas pacaran. Baca buku, baca koran. Sekolah dulu baru. Nah, siapa lagi? Kau. Apa? Jangan diam. Kau apa? Ya, coba. Apa? Apa dia? Apa?
Ya, ini. Kita hargai pendapat orang. Tujuh kali 49. Pada biar setuju atau tidak setuju penting penampilan. Apa lagi? 7 kali 7, 49. Setuju atau tidak setuju, yang penting penampilan. Ada lagi? Hah? Nakal? Apa? 4 kali 4, 16. Sempat tidak sempat? Mohon balas. Balas. 4 kali 4, 16. Sempat tidak sempat? Balas. Balas. Nah, kau. Nah, kau. Apa? Apa? Oke, jadi gini. Jumat berikutnya bikin satu cara masing-masing, terserah bebas. Tapi nanti ada bentuknya pantun masing-masing dan tidak boleh nyontek satu sama lainnya. Harus sama. Harus beda. Mau pantun apa saja sebagai penutup ya. Oke, baik. Nanti sekalian. Oke, kita cukupkan dulu. Insyaallah. Jadi untuk metode atau dakwah kita malam ini yang bisa kita catat bahwa untuk memperhatikan dakwah itu ada 4 hal ya. Yang pertama tadi adalah bagaimana memahami audiens. Kemudian menyampaikan ceramah secara perilaku. Yang ketiga adalah kondisi tempat kita berceramah, dan yang keempat adalah bagaimana memberikan tujuan manfaat dakwah itu sendiri. Oke, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung siapa komat? Perhatian untuk Jumat berikutnya